Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Klub Belajar. Nah, untuk teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe agar kita tambah semangat untuk upload video-video selanjutnya. Dan semoga video-video yang kita upload ini bisa membantu teman-teman untuk mempersiapkan diri sebelum mengikuti tes sekolah kedinasan ataupun tes CPNS. Nah, masih di segmen belajar mandiri. Dan hari ini adalah di yang ke-14. Kita akan membahas tentang jarak, waktu, dan kecepatan. Nah, sebelumnya kita masuk dulu ke konsep dasar. Oke. Konsep dasar untuk jarak, waktu, dan kecepatan. Sebenarnya teman-teman sudah sangat familiar dengan hal ini, apalagi untuk teman-teman yang lulusan IPA mungkin ya. Nah, biasanya yang jika content creator lain itu memudahkan teman-teman untuk cara mengingat cara mengingat rumus ini adalah J K W gitu ya. JKW atau cara ingatnya adalah nama Bapak Presiden kita, itu Bapak Jokowi. Jadi cara ngitungnya tuh gini, jarak sama dengan kecepatan dikali dengan waktu. Jadi ini gitu ya, JKW. Atau kalau misalnya teman-teman mau tahu untuk yang standar dari satuannya adalah jarak itu adalah S, kemudian kecepatan adalah V, kemudian waktu adalah T. Jadi SVT. Kalau aku tuh ngingatnya tuh rumusnya dengan ini nama tentornya aku dulu gitu ya. Nama tentor dulu. Jadi disingkat dengan nama tentor. Oke, kemudian untuk waktu adalah jarak per kecepatan. Jadi segitiganya tuh seperti ini teman-teman. Ini kan sebenarnya ditaruh di segitiga gitu kan. Kalau lah misalkan kita dengan JKW aja deh biar teman-teman gampang ingat. J di sini, kemudian K di sini, dan kemudian W di sini. Makanya ketika ditanya J maka K dikali W. Kemudian jika ditanya K maka J diper W gitu. Atau ditanya waktu berarti jarak per kecepatan. Gitu ya teman-teman konsep dasarnya. Oke, dan untuk yang perlu diperhatikan di dalam pencarian soal tentang jarak, waktu, dan kecepatan ini adalah satuannya. Jika misalnya satuannya itu memakai jam, maka semuanya tuh disatukan dengan pakai jam aja terus. Atau kalau misalkan ada yang pakai menit, maka disatukan terlebih dahulu ataupun disamakan terlebih dahulu satuannya, biar satuannya tuh nggak bercampur gitu ya. Masa jawabannya ada 1 jam dan menit, kan nggak mungkin. Jadi disatukan dulu satuannya, disamakan ya teman-teman. Oke, konsepnya cuma itu dan kita masuk ke latihan soal. Soal pertama, seorang pengendara sepeda motor mampu menempuh jarak 200 km dalam waktu 4 jam. Nah, kecepatan rata-rata sepeda motor adalah A. 800 km per jam, B. 200 km per jam, C. 100 km per jam, D. 50 km per jam, atau E. 25 km per jam. 7 detik dari sekarang. Oke, yang ditanya adalah kecepatan. Kita tulis dengan kecepatan aja lah ya, kecepatan K. Tadi rumusnya apa? Kecepatan berarti jarak per waktu. Nah, jaraknya itu adalah 200 km diperkan dengan 4 jam. 200 bagi 4 sama dengan 50. Aku nggak tulis lagi ya, karena memang ya ingat aja cara gampangnya 20 bagi 4 itu berapa? 20 bagi 4, 5 ada 01, 50 km per jam. Jadi satuannya itu adalah kilometer per jam. Jawabannya adalah yang D. Soal selanjutnya, waktu yang diperlukan sebuah mobil untuk menempuh jarak 270 km dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam adalah A.
4,5 jam, B 5 jam, C 5,5 jam, D 6 jam, atau E 6,5 jam? 7 detik dari sekarang. Oke, jawabannya adalah 4,5 jam. Gimana cara carinya? Cara carinya adalah, yang ditanya adalah waktu ya. Berarti W sama dengan jarak per, bener nggak? Jarak per kecepatan. Alright, jaraknya tadi ada 270 diper dengan kilometer per jam. Ini sudah sama ya, satuannya udah sama-sama kilometer. Satuan-satuan dicoret, hilang jadinya jam. Kemudian kita bagi 270 bagi 60 berapa? 270 bagi 60 adalah 2 berapa? Ayo, 4,5. Satuannya adalah jam. Jawabannya adalah yang A, 4,5 jam. Oke, next. Soal selanjutnya. Nah, mungkin ini soalnya udah agak sedikit variatif. Seorang pelari mengelilingi lapangan berbentuk lingkaran dengan diameter 140 meter sebanyak 10 kali. Nah, jarak yang ditempuh adalah A, 1.400 meter, B, 2.200 meter, C, 2.800 meter, D, 4.400 meter, atau E, 8.800 meter. 7 detik dari sekarang. Alright, jawabannya adalah yang D, 4.400 meter. Kita lihat pembahasannya seperti ini, teman-teman. Nah, ini tuh yang diketahui adalah lapangan berbentuk lingkaran dan diameternya 140. Kita gambarkan dulu. Ini misalkan lapangan, kemudian ini titik tengah. Kemudian kalau diameter ini emang potongan, satu potong lingkaran gitu ya. Kalau jari-jari setengahnya di sini. Oke, berapa tadi diameternya? 140. Oke, 140. Kelihatan ya, 140. Sebanyak 10 kali. Otomatis si pelarinya itu mengelilingi lapangannya itu di sini kan ya. 10 kali, sebanyak 10 kali. Nah, yang pertama yang kita harus cari adalah keliling lapangan. Kita pakai rumus keliling apa? Keliling lingkaran. Gimana sih rumus keliling lingkaran? Keliling lingkaran rumusnya adalah pi dikali dengan diameter. Nah, kita sudah tahu pi itu adalah 22 per 7 kan ya. Dikali dengan berapa tadi diameternya? 140. Oke, kita kalikan dengan diameternya 140 sama dengan berapa, teman-teman? Ini dan ini bisa dicoret jadi 20. Ya kan ya? Kemudian tinggal dikalikan saja, ini kali ini kali ini. Coba kita kalikan. 0, 4, ya kan ya. Nah, kalau kita kalikan hasilnya itu adalah 440 meter. Nah, sekarang yang ditanya adalah jarak yang ditempuh, dan si pelari tadi dia mengelilingi lingkaran sebanyak 10 kali. Otomatis 440 meter dikali dengan 10. Dan jawabannya adalah yang ini, 4.400 meter. Make sense ya, teman-teman? Oke, mungkin itu saja untuk soal di bagian kecepatan. Apa tadi? Jarak, waktu, dan kecepatan. Nah, mungkin di next video kita akan masuk ke soal yang agak sedikit lebih rumit.
tentang kecepatan juga, tapi lebih ke waktu susul dan waktu pas-pasan. Oke? Dan untuk quote hari ini kita mengutip dari Robert Collier yang mengatakan bahwa sukses adalah upaya kecil yang diulangi hari demi hari. Makanya sekecil apapun usaha kita hari ini, tetaplah untuk berusaha sehingga nanti ketika kita mengakumulasi semua usaha yang kita berikan dan kita bisa berada di titik suksesnya kita akan melihat ke belakang, yaitu ketika kita lihat, wow, ternyata aku tuh sudah memberikan upaya aku tuh sebanyak ini loh. Maksudnya walaupun dulu tuh aku ngasihnya tuh dikit-dikit gitu ya, tapi ternyata udah sebanyak mana gitu usahanya, dan sehingga kita bisa sukses in someday. Alright, okay, thank you for your attention. See you in our next videos. Bye bye.